cuma minta rehabilitasi nama aja. Rehabilitasi nama aja. Nggak ada lebih, nggak ada. Ini saya cuman serahin semuanya sama Radit. Yang jelas kita semua udah punya, maksudnya kita berbicara berdasarkan bukti, fakta. Kita udah kaji semuanya sampai ke akta pendirian perusahaan. Jangan dibilang aktenya ini boleh maling, saya nggak maling, nggak ada yang ini saya dulu pernah dapat di awal kerjasama kan dapat company profile, dapat ini juga lampiran akta, NPWP gitu-gitu saya dapat, siup TDP saya punya, perusahaan saya punya karena memang dikasih pada awal pertama kali kerjasama. Jadi nggak ada yang dibilang oh mungkin ada pencurian data. Saya tidak pernah mencuri data apapun. Ini saya dapat. Dan di lain sisi data tersebut juga bisa juga dimohonkan di Administrasi Hukum Umum lantai 4 di Kemenkumham. Jadi jangan apa ya? Saya aneh kalau kita bilang ngambil data atau segala macam, itu menurut saya suatu hal yang sedikit lucu gitu. Berikutnya kami tetap pada menunggu hasil laporan kami, tindak lanjut dari aparat kepolisian, ya Polres Metro Jakarta Selatan. Sebenarnya kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya, cuman kami masih berembuk. Mungkin kalau memang kami sudah bulat, setelah kami mengambil langkah tersebut, kami akan memanggil rekan-rekan media. Karena bagaimanapun juga, kembali kepada statement sebelumnya, beliaulah yang membawa permasalahan ini menjadi konsumsi publik. Memang ada gagal-gagalan bisnis. Ada, maksudnya dia ada suntik memang dana ke perusahaan tersebut. Tanpa sepengetahuan kita. Nah, kan saya nggak tanda tangan. Pada saat memberi uangnya kan juga saya nggak lihat uangnya bentuknya seperti apa. Saya kan nggak tahu. Itu internalnya perusahaan tersebut gitu. Dan perikatan kita itu dengan RAP. Dan satu lagi yang ingin saya tegaskan sebagai kuasa hukum di sini. Sampai pada saat ini kami melihat komisaris dan owner menurut kami ini shadow investor. Komisaris itu tidak berhak menurut kami sesuai dengan undang-undang perseroan. Yang berhak itu bertindak dan mengambil langkah baik untuk atas nama perusahaan itu adalah direktur, bukan komisaris. Dan yang membuat laporan di Polda itu sedikit kami bahas, itu adalah komisaris, bukan dari direkturnya. Jadi saya bukan dilaporkan Luki Hakim. Dan bukan dilaporkan oleh saudara Luki Hakim gitu loh. Kalau pada ranah ini kami melaporkan saudara Luki Hakim terkait dugaan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Juga sih ya dia kita yang melaporkan, terus kita yang nyabut, kita yang diancam-ancam suruh cabut, kalau nggak cabut nanti gue iniin. Aduh, nih jadi sebenarnya ini sedikit dilema sih. Lazimnya kan kalau seseorang itu dilaporkan, itu sebaiknya untuk introspeksi diri. Mengapa saya dilaporkan? Bukan memberikan press conference yang dengan ada ancaman supaya kita mencabut laporan gitu. Kalau kita tetap go show, kita tetap berjalan dengan laporan kita. Kenapa? Karena kita yakin laporan tersebut memang ada unsur pidananya. Ada atau tidak kami serahkan kepada pihak kepolisian. Di lain sisi berbeda dengan beliau. Beliau membuat beserta dengan komisarisnya membuat laporan dan tidak ada dipanggil atau tidak ditindaklanjuti, malah mengadakan sayembara yang menimbulkan hak orang lain terampas gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.